Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati penurunan tarif resiprokal yang semula 32% menjadi 19% setelah melalui negosiasi perundingan yang alot. Meski turun, ekonom mengatakan bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan keputusan tarif resiprokal 19% yang diumumkan Presiden Donald Trump merupakan hasil perundingan yang alot. Apakah ini diplomasi atau pemaksaan? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Di mana letak kedaulatan kita? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky dari Pamong Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Perundingan via telepon antara Prabowo dan Donald Trump yang digembar-gempur menguntungkan Indonesia yang memang kalau dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Tapi menurut Anda, Bung Rocky, ini juga sebagai gantinya Indonesia mewajibkan beberapa syarat seperti pembelian pesawat Boeing 50 unit dan membuka pasar penuh bagi Amerika 0 rupiah untuk segala akses. Menurut Anda, apakah ini bentuk diplomasi yang sejajar atau praktik pemaksaan ekonomi dari kekuatan besar seperti Amerika, Bung? Iya, yang penting perlu kita pahami bahwa eh, Amerika ketika menetapkan bahwa ada tarif bea masuk ditentukan, Amerika itu sedang murtad dari ideologi kapitalismenya. Bahwa sebenarnya kalau menganut pasar bebas, mestinya dia tidak boleh membatasi eh, tarif bea masuk yang begitu rupa sampai besar seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak lagi menganut paham kapitalisme secara bahasanya secara istiqomah, tetapi justru dia berkhianat dengan pahamnya sendiri. Dan tapi satu hal menunjukkan yang keduanya adalah bahwa itu menunjukkan betapa munafiknya Amerika dan betapa nampaknya bahwa mereka itu sangat eh, berpikiran pragmatis mana yang menguntungkan bagi mereka dan tidak peduli hal itu merugikan bagi negara lain ataupun bangsa lain. Itu sekali lagi menunjukkan dua hal itu, bahwa Amerika sedang murtad dari paham kapitalismenya. Yang kedua, dia memang kategorinya kemaru dan betul-betul tidak peduli dengan bangsa lain, tidak peduli dengan bangsa lain, negara lain. Yang penting dia untung. Inilah prinsip dari negara kapitalisme sekuler yang dianut oleh Amerika, yang kebetulan negaranya negara besar. Nah, kalau soal hitungannya dari tarif 32% kemudian turun 19%, dianggap ini sebagai sebuah prestasi atau keberhasilan dalam diplomasi, saya pikir ini bukan diplomasi yang tadi disebut sejajar atau seimbang, tetapi ini diplomasi yang tidak seimbang atau diplomasi yang sangat menekan atau sangat mendominasi. Bagaimana mungkin turunnya dari 32% menjadi 19% itu diiringi dengan kewajiban untuk kesepakatan Indonesia harus membeli pesawat Boeing 50 buah, kemudian harus membuka impor energi dari Amerika sampai senilai lebih 4 miliar dolar, 4,5 miliar dolar atau 15 miliar dolar untuk energi dan produk pertanian 4,5 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya jelas ini tidak seimbang, tidak sejajar, dan sangat menekan dan mendominasi. Jadi ini posisi menunjukkan negara kapitalisme Amerika sewenang-wenang dan seenaknya saja, tidak memikirkan nasib bangsa lain atau negara lain. Yang penting dia mendapatkan keuntungan dan tidak peduli dengan negara lain. Ini yang tergambar dari posisi jumlah persentase dari 32% menjadi 19%. Nah, apa untungnya bagi rakyat Indonesia? Saya pikir ini kekalahan diplomasi kita sebenarnya. Bagaimana mungkin kalau kita berdagang ke Amerika kita kena pajak 19%, ditarif pajak 19%, sementara kalau dia masuk
ke Indonesia, tarifnya 0%. Saya pikir ini kekalahan yang telak. Termasuk juga memberikan prasyarat-prasyarat yang begitu banyak, menunjukkan dia sedang mendominasi negara lain. Saya pikir bukan hanya Indonesia saja yang terkena dominasi itu. Negara-negara lain juga ditekan oleh Amerika dan termasuk diberikan biaya masuk yang cukup besar. Begitu, Bung Enggi. Dan juga terkait deal atau negosiasi ini, yang tadi juga kita ketahui bersama, banyak persyaratan yang mengharuskan Indonesia seperti membeli energi, produk agrikultur, dan lain sebagainya. Menurut Anda, apakah kebijakan ini akan memukul industri energi lokal, petani lokal, dan neraca perdagangan nasional dalam jangka panjang? Yang jelas pasti memukul. Eh, Dia impor, jelas ini mendorong impor ke eh, berbagai produk Amerika ke Indonesia karena tarif masuknya 0%. Jadi Amerika tentu ingin menjual barang-barangnya, terutama produk-produk pertanian, agrikultur, dan seterusnya ke Indonesia, karena pajaknya cuma 0%. Eh, Bagi petani Indonesia, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dengan pajak yang 0%, nanti pasar domestik atau pasar nasional kita di dalam negeri akan dibajari produk-produk Amerika dengan biaya yang tentu karena 0% harganya jauh lebih kompetitif terhadap produk lokal kita yang tentu tidak dibantu oleh Amerika, oleh negara kita. Sehingga kalau para petani tidak dibantu oleh pemerintah kita, bahkan mungkin membeli pupuk kena pajak PPN, membeli alat-alat mesin masih kena pajak PPN, tentu menjadi lebih mahal lagi produksi pertanian kita. Tentu makin tidak bisa bersaing dengan produk Amerika yang tentu mereka sudah biaya masuknya 0% dan tentu didukung oleh negara mereka untuk memproduksi produk-produk pertanian. Ini jelas melemahkan produk pertanian kita. Nah, kalau produk pertanian kita diproduksi tidak laku atau bahkan tertekan, tidak bisa bersaing dengan produk Amerika yang masuk dan membanjiri pasar nasional kita, maka para petani tentu enggan bertani. Mending mereka menjual lahannya atau mereka beralih profesi menjadi tukang ojek, menjadi kuli bangunan, dan seterusnya. Yang pasti ini dalam jangka berikutnya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita. Sangat tergantung dari impor. Nah, sewaktu-waktu impornya dia dimainkan, maka kita akan kelabakan. Dan tentu ini sangat merugikan karena akan muncul banyak pengangguran baru, muncul banyak pengangguran tak nampak karena yang mestinya di petani akhirnya jadi tukang ojek atau jadi buruh pabrik, buruh bangunan dan seterusnya. Kemudian lahan-lahan pertanian yang mestinya produktif nanti akan dijual untuk kepentingan para petani itu sendiri kepada para pengusaha, kepada pabrik dan seterusnya. Akhirnya lahan pertanian kita habis atau lahan pertanian kita menjadi lahan yang tidak produktif lagi karena sudah dijual ke para industri. Dan ini jelas akan menimbulkan rawan pangan yang pertama, dan yang kedua akan menimbulkan pengangguran karena petani kita akan beralih kepada sektor yang lain. Selain pengangguran, tentu akan menimbulkan tingkat kemiskinan, dan semakin tingkat kemiskinan itu akan memicu juga kriminalitas. Dan akhirnya kita akan menjadi bangsa yang lemah karena ketahanan pangannya lemah, kemudian kemiskinannya tinggi, penganggurannya tinggi, dan bahkan tingkat kriminalitasnya akan ikut naik kelak dengan efek-efek pengangguran dan kemiskinan itu. Kita sudah tahu bahwa di tahun ini eh, PBB memberikan apa hasil eh, survei mereka, penilaian mereka bahwa kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, bahkan angkanya mencapai nomor 2 di dunia. Saya pikir itu sebuah prestasi sekaligus prestasi yang tidak membanggakan atau prestasi yang memalukan. Ternyata dulu di zaman Jokowi
Indonesia pernah menyandang peringkat kedua pemimpin terkorup sedunia. Kali ini bangsa ini menyandang peringkat kedua, tetapi kemiskinan terbesar di dunia. Saya pikir ini akan bertambah besar lagi nanti seiring dengan banjirnya produk-produk impor, melemahnya produk ekspor kita, karena masuk ke Amerika dia akan kena pajak 19%, sehingga pasti akan mengurangi daya beli masyarakat Amerika, sehingga mungkin akan mengurangi jumlah kualitas belinya, sehingga jumlah yang dijual ke sana akan semakin kecil dan berefek kepada tentu kepada produksi dalam negeri. Kalau produksi yang dalam negeri yang diproduksi tidak terbeli oleh masyarakat Amerika dan negara lain, maka tentu akan tutup produksinya atau mengurangi jumlah karyawannya. Kalau mengurangi jumlah karyawannya akan meningkatkan pengangguran baru, dan kalau pengangguran baru bisa meningkatkan kemiskinan bertambah, dan kemiskinan bertambah juga akan berpotensi memicu tingkat kriminalitas yang meningkat. Begitu, Bung Enggi. Baik, yang tadi telah Anda paparkan, apakah ini menunjukkan pola penurunan tarif bersyarat maksud kami bagian dari strategi kontrol ekonomi global ala Donald Trump, Bu? Ya, sebenarnya ini kalau bahasanya bukan sekedar kontrol, tapi pola menjajah secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat, dia yang tadi saya katakan Amerika itu murtad dari paham kapitalismenya demi meraih keuntungan dan menjajah lebih kuat kepada negara-negara lain. Saya pikir itu yang dia ingin wujudkan. Dengan menaikkan tarif bea masuk, dia akan memberi ruang kepada negara lain untuk bernegosiasi. Jadi gampangnya begini, Bung Enggi. Kalau saya langganan dengan Bung Enggi, beli apa eh, beras tiap eh, bulan, lalu saya katakan bahwa beras Anda saya kurangi karena harus memasuki ke saya harus kena pajak sekian persen. Kalau mau kita bernegosiasi ulang tentang harganya. Nah, dengan begitu tentu Bung Enggi akan mau bernegosiasi harganya gitu. Dengan bernegosiasi itu berarti sudah mengkhianati akad kesepakatan dari harga sebelumnya. Nah, ketika bernegosiasi itu, karena pihak yang akan menegokan punya kepentingan yang lebih besar, di sisi lain orang yang dinego dia punya kedudukan atau bergening yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah pihak yang lebih tinggi posisinya akan menekan pihak yang lebih rendah. Atau pihak yang posisinya lebih kuat akan mendominasi pihak yang lebih lemah. Dan itulah maka saya kategorikan bukan sekedar negosiasi Amerika terkait dengan menentukan tarif yang tinggi biaya masuknya itu dan kemudian membuka opsi negosiasi, bukan berarti negosiasi itu memberikan keuntungan bagi negara itu. Kan faktanya tidak terjadi 0% kan. Kalau itu dikembalikan ke perjanjian semula kan berarti tidak masalah. Tapi faktanya kan tidak sampai ke sana. Plus dia begitu negosiasi, dia menekan, bukan sekedar menekan, dia mengontrol, bahkan memberikan syarat-syarat lain. Kalau mau dengan 19%, tapi harus membeli pesawat saya, juga harus membeli produk-produk pertanian saya, atau membeli produk energi saya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia menegosiasi itu posisinya negeri lain tertekan, bahkan dia bisa dikontrol kalau mau harus komitmen baru dan mendapat beban-beban baru, dan kalaupun tidak mau maka dia akan dapat tekanan-tekanan lain. Ini berarti bukan sekedar negosiasi, tetapi melakukan dominasi dan menekan negara lain demi penjajahan yang lebih dalam lagi, terutama melalui sektor ekonomi. Dan ini dilakukan oleh Amerika bukan hanya kepada Indonesia, tetapi kepada negara-negara lain pun dia akan melakukan hal yang sama. Tetapi dampak yang besar karena negara Indonesia dianggap lebih lemah, maka dia akan memberikan syarat-syarat yang jauh lebih berat, yang kemudian kita tidak bisa menghindari itu, dan efek kedepannya adalah ketahanan pangan kita makin lemah, tingkat pengangguran juga makin tinggi, tingkat kemiskinan juga akan makin meningkat, dan yang pasti potensi kriminalitas juga akan bertambah tinggi. Begitu, Bung Egi. Yang tadi terkait Anda sampaikan lemahnya
posisi tawar Indonesia, ataukah ini juga menunjukkan kita itu ketergantungan secara struktural pada kekuatan asing, Bu? Nah, kalau seandainya negara ini mandiri atau punya kemampuan sendiri, tidak tergantung dengan eh, kebijakan negara asing, tergantung dengan produk negara asing, tergantung dengan kebijakan politik negara asing, maka tentu posisi daya tawarnya akan lebih kuat. Faktanya, kita di hadapan Amerika tidak memiliki posisi daya tawar yang kuat, seimbang pun tidak, apalagi lebih kuat. Dan posisi daya tawarnya di bawah Amerika, dan di bawahnya bukan eh, tidak terlalu jauh, tapi di bawahnya sangat jauh. Dan kita tahu bahwa Anda bisa bandingkan ketika kita berdagang harus 19% dikenai pajak, sementara kalau Amerika dagang ke kita 0%. Ini kan jauh sekali. Mungkin kalau perbandingannya kita ke sana dipajakin 10%, dia masuk ke kita pajaki 5%. Itu kan masih tidak terlalu jauh. Coba Anda bayangkan dia 19% boleh memajaki kita, sementara produk dia masuk ke kita tidak boleh kita pajaki. Bahkan 0% harus kita relakan. Ini menunjukkan bahwa kita sangat tergantung dari Amerika, bahkan bukan hanya tergantung, sangat didominasi. Dan ini menunjukkan juga bahwa negosiasi kita lemah. Selain negosiasi lemah, berarti pelaku negosiator, orang-orang yang diamanai untuk bernegosiasi juga lemah. Dan posisi negara kita juga dalam pandangan Amerika di bawah dia, sehingga dianggap lebih lemah dari Amerika. Dan kombinasi inilah dalam posisi produktivitas kita yang lemah, kemudian kemandirian kita lemah, plus negosiator kita juga tidak lihai, akhirnya kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat, bahkan bukan hanya tekanan, kita juga diberikan beban yang lebih besar dengan wajib membeli produk-produk Amerika, baik itu produk energi maupun produk pertanian, maupun bahkan harus membeli pesawat Amerika. Ibaratnya lu boleh dapat potongan diskon biaya masuk dari 32 ke 19%, tetapi harus beli pesawat saya, harus beli energi saya, harus beli produk pertanian saya. Ini menunjukkan bahwa dominasi Amerika begitu kuat, bukan sekedar mendominasi, tetapi juga sampai kepada taraf lebih jauh, yaitu melakukan penjajahan sektor ekonomi yang begitu kuat. Begitu, Bung Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk pemaparannya ini semakin lagi-lagi seperti judul kita pada kali ini, hegemoni asing terhadap negeri kita itu begitu nyata. Mudah-mudahan kita ini saatnya bersatu untuk melawan hegemoni dari jerat kapitalisme. Jasa kalau sekali lagi Bu Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.